وشاهدك على المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجه وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم صل على السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح في الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوسيء البر الطفي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائزا مما جنيت وأتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك إلى الله مقام محمود وأنت إنه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجاهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق وقضى الله من قتلك بالأيدي والألسن. Bapak Ibu sekalian, itulah aziarah kita. Silakan Bapak Ibu sekalian sampaikan pula hajat-hajat Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang didapatkan para peziarah yang menjadi haknya ketika mereka menziarahi imamnya, itulah yang kita dapatkan. Silahkan kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita,
untuk orang-orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk para pejuang, dan tak lupa pula untuk Sayyidul Amwal Zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala segerakan kezuhurannya. Dan semoga kita diterima sebagai para peziarah-peziarah Imam Ridha alaihissalam, walaupun kita menziarahi beliau, menyapa beliau, menyampaikan salam kepada beliau melalui jarak yang sangat jauh. Sebagaimana telah yang saya katakan, ketika hati kita terhubung, maka tempat dan waktu itu bukan menjadi sebuah persoalan untuk dimasukkan sebagai golongan para peziarah. Baiklah, sebelum kita tutup ziarah kita sama-sama membacakan selawat khusus Imam Ridha alaihissalam. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naqi wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta as-sara ash-shiddiq ash-shahid salatan katsiratan tammah zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifah ka'afdali ma sallaita ala ahadin min awliyai. Ya Allah, semoga ziarah kita diterima dan kita termasuk dari peziarah Imam Rauf alaihissalam. Dan kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kita sebagaimana biasa kita ngaji kitab Uyun Akhbarul Ridha. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-9 dari bab 4 kalau nggak salah ya. Dari bab 4 tentang penunjukan Imam Musa Kazim tentang wilayah imamah Imam Ridha alaihissalam. Nah, kita masuk ke hadis ke-9 dan kita sudah baca potongan yang ini, yang artinya dari Yazid bin Salib meriwayatkan, ia berkata, kami bertemu dengan Abu Abdillah Imam Ja'far As-Shadiq di jalan menuju ke Mekah, dan kami bersama beliau. Saya katakan kepadanya, demi ayah dan ibuku, engkau adalah a'immah mutahharun, yaitu imam yang disucikan, tetapi tidak ada satupun yang dapat lari dari kematian, maka beritakan kepadaku sesuatu yang akan memimpinku, menjadikan aku pemimpinlah. Beliau berkata kepadaku, baiklah, mereka ini adalah anak-anakku pernah dalam perjalanan, dan anak-anakku, dan ini adalah penghulu di antara mereka. Beliau menunjukkan ke arah putranya, yaitu Musa alaihissalam, dan padanya ilmu, hukum, pemahaman, kedermawanan, dan ini sudah kita bahas kemarin. Dia memiliki ma'rifah yang dibutuhkan masyarakat jika ada perselisihan di antara mereka dalam urusan agama, dan padanya ada kemuliaan akhlak, keagungan dalam bertetangga, dan ia adalah pintu dari pintu-pintu Allah Azza wa Jalla. Dan padanya ada yang lain bahwa ia terbaik dari semuanya. Nah, jadi ketika Imam berkata, Imam Ja'far As-Shadiq ya, menyampaikan tentang wilayah
putranya itu Imam Musa Ja'far. Terus berlanjutlah perbincangan. Faqala lahu abi, maka berkatalah setelahnya bukan Yazid yang berkata, tapi ayahnya Yazid, yaitu Salid, ya kan? Salid, Yazid bin Salid, salah. Yazid bin Salid. Berkatalah Salid, yaitu ayahnya Yazid. Faqala lahu abi, wa ma hiya bi anta wa ummi. Jadi demi ayah ibuku, apa maksudnya kira-kira padanya ada yang lain bahwa ia terbaik dari semuanya. Jadi ada hal pada Imam Ja'far, pada Imam Musa bin Ja'far ini ada sesuatu yang istimewa kira-kira begitu, sehingga membuat Salid itu penasaran. Faqala yukhrijullahu minhu azza wa jal ghaza hadhil ummah. Wa ghiyasaha wa ilmaha wa nuraha wa fahmaha wa hukmaha wa khaira mauludin wa khaira nashin yahnullahu bihi dima wa yaslihu bihi zatal bain wa yalummu bihi sya'd wa yash'abu bihi sada wa yaksu bihi ari wa yushbi'u bihi ja'i wa yu'minu bihil khaif wa yunzilu bihil qatr wa ya'tamiru bihil ibad khaira kahlin wa khaira nashi'in yubassaru bihi ashiratuhu qabla awani ulumih qalu hukmun wa samtuhu ilmun yubayyinu linnasi ma yakhtalifuna fihi. Qala wa qala abi bi abi anta wa ummi fayakunu lahu waladun ba'dah. Faqala na'am summa qata'al kalam. Nah, jadi dikabarkan dalam hadis ini ada sesuatu yang lain pada pada Imam Musa pada masa Imam Musa Ja'far, pada putranya. Apa itu? Bahwa nanti suatu saat selain dari kemuliaan yang kita bacakan kemarin, tentang kemuliaan akhlaknya, tentang ma'rifatnya, tentang ilmunya, tentang bagaimana ia menyelesaikan seluruh perkara, dan tentang bahwa Imam Musa bin Ja'far ini adalah pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala yang sedikit banyaknya telah saya jelaskan kemarin. Nah, di sini menjelaskan bahwa akan ada sebuah kelahiran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kembali seorang putra bagi Imam Musa bin Ja'far, dan putra itu juga memiliki keagungan dan kemuliaan. Ghaza hazil ummah. Ini jadi katanya dikeluarkan darinya, Allah akan mengeluarkan padanya, pada Imam Musa bin Ja'far, ghaza hazil ummah wa ghiyasaha. Jadi dialah yang akan menjawab jeritan-jeritan umat ini. Ada banyak sebab kenapa umat ini menjerit, kan kira-kira begitu. Ada banyak persoalan yang kira-kira menyebabkan umat ini mengeluh. Nah, ada banyak hal, bisa jadi perpecahan. Dan hikmah-hikmahnya, wa khaira mauludin, sebagai sebuah maulud yang sangat baik, yang sangat agung. Ini khaira nasyiin,
khairan nasyi'in yahnullahu bihil dima. Jadi berkah dari kelahiran kemunculan ini anak, ini putra, yaitu Imam Ridha alaihissalam, yahnullahi bihi dima, Allah Subhanahu wa taala mencegah pertumpahan darah. Nah, bagaimana mungkin misdak? Nah, ini ada banyak wa yuslihu fi zatil bain. Ada banyak setiap pernyataan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tentang Imam Ridha alaihissalam ini memiliki misdak-misdaknya. Nah, dan salah satu misdak yang saya ketahui ya, ini yang saya ketahui tidak terbatas dari apa yang saya ketahui. Kita bisa juga mungkin menemukan dalam referensi-referensi yang lain bahwa kita tahu bahwa Imam Imam Ridha alaihissalam itu berada pada masa antara Harun ar-Rasyid dengan Ma'mun, Khalifah Harun ar-Rasyid dengan Khalifah Ma'mun, di mana ketika masa pergantian Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid, kita tahu bahwa pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid adalah salah satu masa emas, masa yang cukup kuat bagi sosial masyarakat umat Islam secara umum lah ya, secara umum, walaupun di satu sisi sangat gelap bagi Bani Hashim, bukan Bani Hashim, tapi bagi Alawiyun, itu cukup gelap karena kita tahu saja bahwa Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Kazim alaihissalam itu dia meninggal di tangan Harun ar-Rasyid. Bahkan bukan tidak mungkin Imam Ridha alaihissalam pun menjadi korban dari kekejaman Harun ar-Rasyid terhadap Alawiyun. Nanti kita akan menemukan beberapa hadis tentang bagaimana kejamnya pemerintahan pada masa Harun ar-Rasyid terhadap Alawiyun. Karena Bani Abbasiyah sebagai pemenang terhadap kudeta yang mereka lakukan terhadap Bani Umayyah, sehingga satu-satunya saing Bani Abbas untuk duduk di bangku kekhalifahan adalah ya Alawiyun, dan Alawiyun mewakili dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu dalam peristiwa Sakifah, ketika pihak khalifah pertama, ketika mereka mengagungkan kaum muhajirin, mereka mengagungkan muhajirin daripada Ansor, karena muhajirin adalah kabilah Rasulullah SAW, akan tapi mereka melupakan bahwa di antara muhajirin itu ada satu keluarga yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu keluarga Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW, yang pada saat itu tidak hadir di Sakifah. Nah, walaupun pemberontakan pada masa khilafah Abbasiyah dengan kampanye dengan kampanye Ar-Ridha Ali Muhammad, jadi keridhaan dari keluarga Rasulullah SAW. Tetapi Ar-Ridha Ali Muhammad semestinya, selayaknya itu tetap berada di bawah keluarga Alawiyun, karena dari keluarga Alawiyun itulah berlanjut keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa Imam Ali bin Musa Ridha, Imam Rauf alaihissalam, tidak lain dan tidak bukan adalah nasabnya bersambung dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dengan ibu dari Imam Husain alaihissalam, Amirul Mukminin Ali bin Salam, dengan ibu Fatimatuz Zahra binti Rasulullah SAW. Nah, Bani Abbas berupaya untuk menghilangkan posisi keluarga Alawiyun dalam pemerintahannya. Sebagaimana kita tahu dalam fase kekhalifahan pertama, kedua, bahkan sampai ketiga, Bani Hashim itu tidak terlibat banyak dalam kekhilafahan.
bisa kita bilang disingkirkan secara tidak langsung. Begitu pula pada masa Bani Abbas ini. Nah, ketika Harun al-Rashid meninggal, kita tahu bahwa terjadi perpecahan di antara Bani Abbas, di mana ada dua putra Harun, yaitu Amin dan Ma'mun, mengklaim sebagai khalifah. Amin berkuasa di kota Baghdad, sedangkan Ma'mun berkuasa di kota Mar, yaitu di Khurasan, hari ini tepatnya di Turkmenistan, negara Turkmenistan. Nah, ketika kondisi lemah pada saat itu, bukan tidak mungkin Alawiyun untuk bangkit dan melakukan gerakan kebangkitan. Nah, ada banyak dari keluarga-keluarga Alawiyun, karena kita tahu juga misalnya dari Zaid. Nah, kita tahu bahwa Zaidiyah itu adalah gerakan sebagai gerakan Syiah yang imamnya itu pada mereka meyakini bahwa putra Imam Sajjad alaihissalam, itu yang bernama Zaid, sebagai imam pelanjut imamah. Karena Zaid ini seorang pejuang yang di lapangan, yang selalu bentrok dengan kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu. Sehingga orang-orang yang menyertai Zaid pada gerakan itu, mereka entah bagaimana mereka menjadikan Zaid sebagai imam, sebagai pelanjut imamah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ada banyak gerakan, bukan hanya sebatas Zaidiyah. Kita tahu juga dari keluarga Imam Hasan alaihissalam juga memiliki kekuatan sedikit banyak. Nah, kekuatan Alawiyin ini kalau digabungkan memiliki potensi untuk menang, tetapi belum tentu menang. Memiliki potensi untuk menang dengan kondisi terpecahnya dari dari setelah wafatnya Harun al-Rashid. Akan tetapi Imam Ali bin Musa Ridha menolak. Dia tidak ingin kemungkinan, karena betul ada kemungkinan untuk menang, tapi betul juga kemungkinan ada untuk terjadi peristiwa seperti Karbala. Dia kalau menang, kalau peristiwa yang terjadi seperti Karbala, karena Imam sebagaimana kita ketahui bahwa mengetahui sebenarnya kondisi spiritual dari Alawiyun itu sendiri. Nah, boleh jadi ketika surat undangan sebagaimana yang terjadi pada Imam Husain alaihissalam, ketika undangan diajak oleh kaum Kufah, bagaimana kalau tidak salah pernah saya jelaskan atau belum, bahwa kenapa imam menerima ajakan, karena yang pertama yang datang sampai surat kepada Imam Husain alaihissalam, misalnya ketika peristiwa yang terjadi pada Imam Husain, kita tahu bahwa Imam Kufah itu adalah kumpulan kekuatan umat Islam selain yang ada di Damaskus yang dipimpin oleh Muawiyah, kira-kira begitu. Karena seluruh kekuatan para pejuang, para pahlawan, para mujahidin itu semua sudah masuk ke Kufah. Nanti sejarah yang panjang. Nah, ketika surat-surat itu masuk ke Imam Husain, di mana mereka menolak untuk membaiat Yazid sebagai khalifah pada saat itu. Nah, itu sangat relevan bagi Imam Husain alaihissalam untuk menerimanya, karena kekuatan itu memang ada di Kufah. Nah, dengan singkat ceritanya, dengan upaya juga dari Bani Umayyah juga tidak diam, mereka juga menggunakan makarnya sendiri. Akhirnya undangan yang telah mereka sampaikan ke Imam Husain, mereka ingkari dan mereka biarkan Imam Husain alaihissalam sendiri dengan keluarganya, dan akhirnya syahid di Karbala. Singkatnya seperti itu. Nah, boleh jadi Imam Ridha alaihissalam
menghadapi peristiwa yang sama dengan Imam Husain alaihissalam. Dalam artian akan terjadi Asyura yang kedua, Karbala yang kedua, dengan medan zaman yang berbeda. Bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana Muslihat Ma'mun, bagaimana Muslihat Abbasiyah ketika mungkin terjadi sebuah kebangkitan, sebuah perlawanan yang dipimpin oleh Imam Ridho alaihissalam. Dan Imam akhirnya menolak, dan pastinya kalau menang ya mungkin itu baik, kalau menang itu baik, tapi saya pikir Imam mengetahui psikologis itu tidak akan menang. Nah, kalau seandainya terjadi peristiwa seperti Karbala, maka apa artinya kira-kira begitu akan terjadi sebuah peristiwa seperti Karbala lagi. Nah, sebenarnya Karbala itu adalah, kalau bisa Karbala itu tidak perlu untuk terjadi, hanya saja tetap Karbala sebagai sebuah peristiwa, sebagai sebuah kejadian juga memiliki peranan yang sangat penting kepada umat Islam dari mulai zamannya Imam Husain alaihissalam sampai kepada akhir zaman. Jadi oleh sebab itu kita para pecinta Ahlul Bait ini tidak pernah meninggalkan Asyura, karena di situ tetap memiliki peranan yang setiap zaman itu memiliki peranannya tersendiri, peranan yang berbeda. Kita tahu bahwa setelah peristiwa Karbala, orang-orang yang awalnya bisa kena takut untuk membantu Imam Husain pada saat itu, malah mereka siap, bukan hanya sebatas takut, bahkan mereka berperang hanya untuk mati, sebagaimana gerakan Tawabin, kita tahu kan seperti itu. Nah, ada gerakan yang siap untuk mati, seperti peristiwa Tawabin. Jadi benar-benar Karbala itu yang walaupun yang syahid itu Imam Husain alaihissalam, walaupun yang syahid itu adalah keluarga Rasulullah SAW, tapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang mati hatinya dihidupkan dengan peristiwa Karbala. Dan itulah yang menjadi semangat bangkitnya manusia, para pecinta Ahlul Bait atau Islam setelah peristiwa Karbala hingga hari ini. Bahkan kita tahu bahwa misalnya Muhammad Gandhi yang beragama Hindu, yang bukan Muslim, dia pernah menyebutkan bahwa dia terinspirasi kepada gerakan Imam Husain alaihissalam untuk untuk melakukan perjuangan di India misalnya. Nah, itu menjadi inspirasi bahkan sampai hari ini. Bahkan salah satu inspirasi untuk gerakan kezuhuran Sohibul Amr wa Zaman tidak lain dan tidak bukan adalah akan diambil inspirasi ini dari peristiwa Asyura, peristiwa Karbala. Nah, kalau seandainya Imam Ridho alaihissalam jadilah seperti peristiwa Karbala, Imam Ridho alaihissalam mungkin syahid pada saat itu, akan tetapi pastilah peristiwa itu tidak akan pernah menjadi seindah apa yang terjadi pada masa Imam Husain alaihissalam. Jadi Karbala itu, walaupun kita katakan Karbala itu memberikan kesyahidan kepada Imam Husain alaihissalam dan keluarganya dan para pecintanya pada saat itu, tetapi memberikan inspirasi yang menghidupkan dan yang sangat indah bagi mereka yang mencoba untuk menyelami, menghayati apa yang terjadi pada peristiwa Karbala. Di situ ada adiknya Imam Husain alaihissalam itu adalah putra langsung dari Amirul Mukminin, cucunya Rasulullah SAW. Bayangkan itu sangat indah lah, dalam artian oleh sebab itu makanya peristiwa Asyura itu akan terus terkenang hingga kezuhuran Sohibul Amr wa Zaman, bahkan zaman setelah insya Allah disegerakan kezuhuran Sohibul Amr wa Zaman dan peristiwa Karbala itu akan tetap diulang karena sebagai apa? Karena sebagai inspirasi. Nah, Imam Ridho, apakah ketika dia misalnya tidak terjadi akan terjadi perang dan bahkan dia syahid seperti Imam Husain, tetapi apakah kisah yang dia mampu membawakan kisah sebagaimana kisah yang dibawakan oleh Imam Husain? Pastinya tidak, karena
beda dianya, beda Imam Hussein, beda kondisinya, dan itu tidak apa namanya, tidak pilihan terbaik untuk zaman Imam Ridho alaihissalam, sehingga malah dia memilih bergabung dengan Ma'mun. Bagaimana Imam Hasan alaihissalam juga telah melakukan hal yang sama, dia berdamai dengan Muawiyah, dia serahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah dan berdamai dengan Muawiyah dengan persyaratan-persyaratan. Nah, itu bisa kita analisa kembali bagaimana kondisinya. Jadi berdamai pada masa itu jauh lebih baik. Maka dikatakan yahnullahu bima, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkahnya menjaga pertumpahan darah. Sebuah pertumpahan darah yang mungkin tidak akan terlalu bermanfaat dibandingkan dengan kehidupan oleh pilihan yang dipilih oleh Imam Ridho alaihissalam. Wa yuslihu fi zatil bain. Dia mencoba untuk memperbaiki. Jadi mencoba untuk memperbaiki pertengkaran-pertengkaran, perselisihan-perselisihan. Jadi dia mencoba untuk mendamaikan, sehingga Imam Ridho alaihissalam mencoba untuk menyelesaikan banyak perkara di masa hidupnya. Walaupun dia katakan nanti dalam kekhalifahan saya tidak akan ketika Imam Ridho alaihissalam menerima posisinya sebagai wali ahad atau sebagai putra mahkota dari Ma'mun, dengan syarat dia tidak akan mencabut atau dia tidak akan mengangkat seseorang dalam urusan pemerintahan, tetapi tetap dia menyelesaikan banyak perkara, mendamaikan. Bahkan kita tahu ketika Ma'mun mendatangkan para tokoh, para ahli dalam majelisnya, Imam Ridho alaihissalam hadir menyelesaikan persoalan-persoalan yang dituntut untuk harus dijawab, dan Imam menjawabnya. Dan dalam kitab Uyun Akhbar ini ada, nanti kita akan bahas dalam kesempatan nanti. Wa yulimmu bisya'b, jadi mendekatkan dari yang jauh. Jadi mencoba untuk mendamaikan, mencoba mendekatkan yang jauh ketika ada perselisihan di antara umat. Nah, Imam menyatukan kembali, wayas abu bihis sad, membuat syab. Jadi berkahnya Imam itu dia bikin persatuan di antara ummah. Wayaksuhul bil ar, jadi memakaikan pakaian bagi mereka yang dalam artian tidak mampu untuk membeli pakaian. Wayasbiu fil jai, memberi makan untuk orang-orang yang lapar, seperti itu. Wayu'minu bil khaif, memberikan aman bagi orang-orang yang takut. Nah, ini adalah semua wayunzilu bihil qat. Berkah Imam itu adalah turunnya hujan, dan ini juga memiliki kisah yang mana Imam Ridho alaihissalam ketika masa pemerintahan Ma'mun tidak turun hujan dan ahli-ahli perbintangan pada saat itu mengatakan bahwa pada masa Ma'mun itu 4 tahun tidak akan turun hujan. Maka Ma'mun menguji Imam Ridho, ingin menjatuhkan derajat makom Imam Ridho, karena dia yakin bahwa 4 tahun lagi tidak akan turun hujan. Maka dia minta kepada Imam Ridho alaihissalam untuk menjadi pemimpin sholat hujan. Dan akhir dari sholat hujan itu adalah pada saat itu turunlah hujan. Bahkan sebelum dalam kisahnya, pada saat atau apakah kisah itu ada di dalam Uyun Akhbar dari tidak, tapi insya Allah nanti kita akan lihat kalau ada, kita akan bacakan. Bahkan hujan-hujan itu sebelum turunnya datang dulu ke Memar, ke tempat di mana Imam Ridho alaihissalam sholat, dan Imam perintahkan, awan ini silahkan ke sana, awan ini silahkan ke sana, silahkan ke sana, ke sana. Bahkan Imam lah yang memerintahkan awan-awan itu untuk hujan di seluruh daerah Timur Tengah pada saat itulah. Karena kalau di sana hujan, biasanya kalau hujan itu lebat, pengalaman saya misalnya di Iran, ketika turun salju di Mashhad, rata-rata tuh hampir seluruh Iran itu salju turun semua, entah itu cuma hujan, entah itu salju, misalnya seperti itu. Waya tamiru bihil ibad, jadi dan
memimpin hamba-hamba, bermusyawarah dengan mereka, menjadi sumber rujukan dari hamba kepadanya, khaira kahlin wa khaira nasiin. Jadi sebagai anak dan pemuda yang kelahiran yang muncul, yubasyiru bihi asyiratu qabla awani halmi. Jadi dikatakan bahwa ini anak bahkan memberikan kabar, berita kepada keluarganya bahkan sebelum masa bulughnya, bahkan sebelum lahirnya pun sudah disampaikan berita tentang keberadaannya, kira-kira begitu. Qauluhu hukmun, perkataannya adalah hukum, wasomtu ilmun, dan diamnya adalah ilmu, yubayyinu linnasi ma yakhtalifuna fih. Dia akan menjelaskan kepada manusia apa yang menjadi ikhtilaf di antara mereka. Ya memang sebenarnya posisi imam bagi kita itu tidak lain dan tidak bukan memiliki peranan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di antara kita. Tidak mungkin kita yang hidup 1000 tahun lamanya misalnya kita dengan Rasulullah 1400 tahun bedanya, tidak ada persoalan di antara kita. Nah, pastilah ada persoalan, dan jangankan 1400, bahkan setelah Rasulullah wafat pun ada ikhtilaf semestinya. Oleh sebab itu peranan penting imamah bagi kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai penyelesai masalah setiap ada ikhtilaf di antara kita. Qala faqala abi ya bi anta wa ummi. Jadi Yazid berkata ayahku ya bi anta wa ummi fayakunu lahu waladun ba'dah. Jadi ada kira-kira anak lagi setelah Musa ini. Faqala na'am summa qata'al kalam. Kemudian imam mengakhiri kalamnya, dan ini masih ada lanjutan tapi saya tidak tahu. Maka ayah saya berkata kepada beliau, demi ayah dan ibuku, sifat apakah itu? Beliau berkata, Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari keturunannya pelindung umat ini dan memenuhi kebutuhan ilmu, cahaya, pemahaman hukum umat ini. Dan kelahiran yang paling baik. Dengan berkahnya Allah mencegah pertumpahan darah, dengan berkahnya Allah mendamaikan perselisihan, dengan berkahnya Allah mendekatkan orang yang terpisah, dengan berkahnya menyatukan keberagaman, dengan berkahnya Allah menutupi orang-orang yang telanjang, dengan berkahnya Allah mengenyangkan orang-orang yang lapar, dengan berkahnya melindungi orang yang ketakutan, dengan berkahnya turun hujan, dengan berkahnya hamba-hamba Tuhan bermusyawarah. Anak dan pemuda terbaik yang memberikan kabar kepada keluarganya sebelum balighnya. Perkataannya adalah hukum, diamnya adalah ilmu, menjelaskan kepada manusia apa yang menjadi ikhtilaf di antara mereka. Yazid berkata, ayahku berkata, demi ayah ibuku, apakah ada anak setelahnya? Imam berkata, iya. Kemudian berakhirlah percakapan. Nah, ini masih ada lanjutan karena sudah jam 5 sebagaimana akhir jadwal kita. Maka insya Allah untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas, karena memang di sini ada beberapa sifat yang dari imam itu yang memang yang perlu dijelaskan, sehingga tidak mungkin kira-kiranya hanya dibaca saja, kira-kira begitu. Tapi mungkin nanti setelah hadis-hadis berikutnya lebih kurangnya pengulangan sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Nah, kira-kira sampai di sini. Kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa jawab, silahkan. Tapi ya alangkah bahagianya bisa menjadi pelayan Imam Ridho alaihissalam seperti Pak Fauzan, Bang Fauzan, seperti Syahid Said Ibrahim Raisi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sebagai khadim Imam Ridho alaihissalam, walaupun jarak kita tidak berada di Iran. Dan memang salah satu orientasi saya juga mengadakan kajian dan ziarah ini ya seperti itu. Semoga khidmatan yang saya lakukan selama ini di Imam Ridho tidak putus hanya saya berada di Mashhad, kira-kira begitu. Bahkan saya berharap hari ini ketika saya ada di Sumatera Utara, saya di Medan, saya bisa menjadi khadim Imam Ridho Pak Fauzan, sehingga dengan menyampaikan sedikit kalam-kalam yang berkenaan dengan Ridho ini, hal itu juga bisa mencatat saya, bahkan kita semua. Makanya kita semua
bisa tercatat sebagai zairnya, kita tercatat sebagai khadimnya. Ketika misalnya kita men-share bahwa ada kajian, ada ziarah seperti ini, kita semua tergolong sebagai khadim-khadim Imam Ridha alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu kalau ada, kalau tidak ada kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah menyertai acara ini, sudah menyertai saya untuk berziarah ke makam Imam Ridha alaihissalam. Semoga kita menjadi satu rombongan, satu kafilah. Karena salah satu fadilah keutamaan berziarah, ketika kita datang berziarah ke Imam Ridha alaihissalam, maka insya Allah Imam akan menziarahi kita nanti setelah kematian kita sebanyak berapa kali kita berziarah kepada beliau. Yang pasti balasan Imam tidak salam Ustaz, ini hadis yang keberapa yang kita bahas hari ini. Ini masih hadis yang ke-9 Ibu. Masih hadis yang ke-9 dari bab 4. Itu tentang apa namanya? Tentang penunjukan Imam Ali bin Ridha sebagai khalifah setelah Imam Musa bin Ja'far. Dan ini akan sangat panjang sepertinya karena ada 29 hadis, Ibu. Ada 29 hadis. Dan insya Allah kita akan baca satu-satu. Iya, hadis ke-9. Dan itu pun belum habis, baru 2 paragraf. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan sehat-sehat. Terima kasih Pak Kabir. Iya. Terima kasih Pak Kabir. Oke. Ya, ya. Oke. Ustaz, sehat selalu. Ya Ibu. Baiklah, kalau tidak ada, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya mohon diri Bapak Ibu sekalian. Izin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.